Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kembali bersama saya Ica Asifa di liputan khusus kita di kesempatan edisi hari ini. Dan kali ini saya akan berjumpa dengan Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, MPDI. Beliau adalah Kabid PAIS Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan luar biasa, kita akan coba mencari informasi dan sekaligus beliau akan menjelaskan sebetulnya bagaimana progres beliau ketika di posisi Kepala Bidang PAIS Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, ini kita melihat seperti wajah baru nih pemirsa. Dan kita akan berkenalan dengan beliau bagaimana sih profilnya sebetulnya Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin. Ini Burhanuddin ya, Bapak Muhammad Amak Burhanuddin. Saya biasanya lebih akrab dengan Pak Amak begitu. Siap. Baik, Bapak boleh nih berkenalan dengan pemirsa profil panjenengan dan sekaligus apa sih yang dilakukan progres ke depan untuk bidang PAIS ini? Monggo disilakan.
Baik, terima kasih tak panggil Mbak Ica ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa, saya senang sekali pada hari ini bisa bersama-sama dengan Mimbar TV yang tentunya ini adalah hal baru buat kami karena saya baru mendapatkan amanah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada awal November tahun 2023. Ya. Yang sebelumnya Alhamdulillah saya mengemban amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Betul. 1 tahun 9 bulan 9 luar hari. biasa. Di Banyuwangi Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kami juga bersama-sama teman-teman yang ada di Banyuwangi kami bisa melakukan beberapa hal, diantaranya adalah Kemangi Reborn. Oh Di iya. mana kami ingin bagaimana ada beberapa lompatan yang pada waktu itu kami lakukan dan Alhamdulillah bisa kami lakukan. Sebelum di Banyuwangi, saya di Surabaya. Waktu itu kan bukan dengan baca ya. Bapak saya. Saya di Kemenak Kota Surabaya sebagai Kasubag TU. Tapi sebelumnya saya juga kasih pendidikan madrasah di Kemenak Kabupaten Jombang. 1 tahun 1,5 tahun Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya dulu lama di madrasah. Kepala madrasah di Kabupaten dan Kota Kediri. Itu Mbak Ica ya sekilas tentang saya. Siap. Dan Alhamdulillah berkat doa restu dari semua pemirsa ya dan juga Bapak dan Ibu semua tentunya ya kami mendapatkan amanah di tempat yang baru yaitu di bidang pendidikan agama Islam yang tentunya di sini kami harus banyak berkomunikasi, kami harus banyak melakukan sebuah inovasi juga karena apa? Di bidang PAIS ini yang kami tangani bersama teman-teman ketua tim dan para ASN adalah para guru pendidikan agama Islam yang tersebar mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Begitu. Termasuk juga pengawas pendidikan agama Islam. Nah, di Jawa Timur ini ada lebih dari 40.000. Kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, khususnya sekolah lintas jenjang tadi. Dan GPAI-nya ada lebih dari 30.000 guru pendidikan agama Islam. Ya? Baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Iya. Tapi ada tapinya, jumlah pengawasnya yang sangat terbatas. Hanya 233 se-Jawa Timur. Mengampus sekian puluhan sehingga rasionya ini ada masih sangat jomplang sekali. Kurang berimbang ini Bapak ya. Terbatas, tapi karena ini merupakan satu amanah, tetap harus semangat dan harus dilakukan oleh teman-teman pengawas. Dan ini tersebar di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Bahkan ada yang pengawasnya sangat terbatas sekali, sehingga pengawas itu harus menjadi pengawas TK, BPAI TK, SD, SMP, SMA, SMK. Sekaligus? Iya, karena apa? Jumlahnya yang sangat terbatas. Tapi kami di sini tetap berpikir positif. Kita tetap bersyukur dan bersemangat bagaimana di tahun 2024 ini kita bisa lakukan beberapa hal sehingga harapannya ke depan PAIS ini akan bisa lebih baik, akan bisa lebih bermanfaat serta berdampak positif. Nah ini betul. Berdampak positif. Sehingga mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, khususnya para pemirsa dan juga keluarga besar Kementerian Agama se-Jawa Timur. Iya. Dan yang pasti pemirsa, kita dapati Pak Ama ini sering sekali ada temuan-temuan yang beliau menjadi inspiratif dan ada kreativitas beliau juga yang di sekian beberapa kabupaten kota yang pernah beliau ampuh begitu ya. Beliau sempat menjadi pejabat di beberapa tempat yang tadi juga beliau sampaikan. Itu saya sempat ikuti itu real time-nya Bapak. Sehingga ada beberapa hal inovatif yang memang beliau bisa mengangkat itu, terutama untuk budaya-budaya di lokal setempat, kemudian dan itu menjadi sebuah temuan dan layak untuk dikembangkan begitu ya. Nah, tetapi pemirsa kita juga akan gali tentang apa sih yang progresnya yang akan beliau lakukan di bidang PAIS ini Bapak, terutama apa saja kira-kira? Adakah yang sudah kira-kira yang di rundown begitu ya? Di PAIS saya harus seperti apa? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Ica. Di
di PAIS ini yang kita hadapi adalah ASN ya, atau non-ASN yang mayoritas berada di instansi lain, yaitu di Dinas Pendidikan. Oke. Ya. Namun juga ada yang asli Kemenak, tapi jumlahnya sangat terbatas, GPAI yang NIP-nya Kemenak. Dan pengawas mayoritas memang juga pengawas yang NIP-nya Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu kita juga ini berupaya menggali ya kondisinya seperti apa saat ini. Terus kemudian kalau kita sudah lakukan beberapa hal, kita nanti akan bisa diskusi dengan teman-teman. Apa yang sekiranya harus kita lakukan. Dan tentunya ini juga harus betul-betul bisa menjadikan PAI ini ya, kalau saya sering mengatakan guru-guru PAI itu harus semangat. Karena apa? Ibarat sebuah negara ya, GPAI ini adalah Menteri Agamanya atau yang sangat berperan di masing-masing sekolah. Nah, oleh karena itu ini harus di depan, harus semangat dan harus betul-betul bisa berperan untuk melakukan inovasi atau mungkin juga perubahan. Jadi nggak boleh pasif atau menerima, tidak boleh begitu lunglai. saja. Iya. Nah, kami sudah lakukan beberapa sharing lah, diskusi dengan teman-teman baik pengawas, GPAI, juga Pak Kasih, para Kasih. Kira-kira apa yang menjadi kendala dari sini? Ini kita pelajari dulu kendala-kendalanya. Dan nanti akan saya sampaikan, memang ada beberapa kendala yang sedang kita hadapi. Baik. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh diam. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sebagai solusinya? Nah, itu luar biasanya dari Bapak Kabid kita. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan coba gali lagi apa sih sebetulnya tantangan-tantangan yang beliau hadapi yang sudah bertugas di kesempatan tempat yang baru ini buat beliau. Tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kambil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya masih bersama dengan Pak Kabid Pais kita dari Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang jelas kita akan coba gali kembali informasi kira-kira seperti apa progres beliau yang ada di Pais. Baik, Bapak, ketika kita tadi bicara tentang guru yang udah banyak, mulai dari skala SMA hingga RA begitu ya kan, kemudian ada juga bagaimana dengan pengawasnya yang tidak begitu seimbang jumlahnya. Berarti ini ada tantangan-tantangan untuk PAI-nya, buatan Bapak seperti apa kira-kira? Alhamdulillah Mbak Ica ya, setelah kami ini datang ke daerah, ketemu dengan pengawas, ketemu dengan kasih, ketemu juga dengan guru di beberapa tempat yang sudah kami lakukan ya, kami selalu gali. Kira-kira apa kendalanya, apa tantangan yang dihadapi oleh PAI pada saat ini. Ternyata Mbak Ica ya, kalau kita bicara tentang PAI ini, kita bicara dunia akhirat. Betul. Ini yang penting sekali. Jadi bersyukurlah Bapak-bapak dan Ibu, guru, pengawas ya, karena kita ini tidak hanya ngurusi yang terkait dengan dunia, tapi insya Allah nanti akan sampai akhirat. Bahkan jariah ini bisa terus mengalir kalau kita betul-betul bisa laksanakan tugas dengan baik. Nah, kemarin kami ini menemukan beberapa permasalahan, di antaranya ya terkait dengan masalah sholat fardu. Sholat fardu ini kami sempat tanya kepada salah satu guru yang kami temui, bagaimana pembiasaan atau sistem yang diterapkan terkait dengan pelaksanaan sholat fardu. Yang dalam hal ini contoh aja sholat duhur ya, karena sholat duhur ini anak posisi berada di sekolah. Nah, ternyata di situ alhamdulillah terjadwal sholat duhurnya. Cuman dalam 1 minggu ternyata tidak penuh. Oh, tidak dilaksanakan secara kontinu. 3 sampai 4 hari. Karena di sini ada alasan jumlah ruang musolanya, tempat sholat terbatas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan anak-anak yang tidak terjadwal sholat duhurnya? Nah, ini jawabannya yang saya ini agak prihatin sekali. Ternyata kalau tidak dijadwal, masih banyak anak-anak kita yang tidak sempat loss ya. Itu di sekolah sholat duhur yang boleh dikatakan sedang berada di bawah bimbingan pendampingan dari guru. Apalagi bagaimana yang lepas ya kan? Sholat fardu yang ada di rumah. Bisa jadi bapaknya kerja, ibunya juga kerja, atau dengan neneknya. Nah, ini makanya kami berharap bagaimana nanti kita bisa punya solusi. Nah, berikutnya saya terus gali contoh misalnya sholat duha. Berarti kita tahu duha itu kan juga fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau saya tanya bagaimana dengan sholat duha, ternyata jawaban awal saya sudah senang, alhamdulillah Pak, duhanya terjadwal. Tapi yang bikin saya ini juga masih prihatin, ternyata jadwalnya itu 1 bulan sekali, bayangkan. Kalau 1 bulan sekali Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebuah kebiasaan. Padahal fadilah duha itu sungguh sangat luar biasa. Nah, ini bagaimana kita bisa membuat sebuah solusi sehingga anak-anak kita akan paham tentang sholat duha, fadilahnya, dan juga nanti bisa melaksanakan menjadi sebuah kebiasaan.
Kemudian yang berikutnya, permasalahan ini, masalah mengaji. Jadi kalau kita itu bicara ngaji kan memang sebuah hal yang itu menjadi salah satu tentunya keunggulan untuk anak-anak di dalam kita belajar tentang agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Ada permasalahan di mana lulusan SD masih banyak yang belum bisa ngaji. Dari sini. Makanya ini juga merupakan PR, meskipun kita sudah punya TBTQ, tuntas baca tulis Al-Quran. Nah, nanti harus berarti kita maksimalkan. Terus kemudian permasalahan berikutnya ada guru agama yang dia itu masih minder. Nah, sehingga, minder dalam hal? Iya, minder di sekolahnya. Sehingga perannya itu masih sangat-sangat terbatas sekali. Oh begitu. Sehingga bagaimana guru agama nanti bisa membangun komunikasi dengan pimpinannya. Sehingga kegiatan-kegiatan apapun di sekolah guru agama itu harus berada di depan. Dari sini. Terus kemudian kaitan dengan jumlah pengawas yang terbatas tadi, Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa guru agama yang belum kenal dengan pengawasnya. Belum ada supervisi tentang bagaimana guru itu mengajar dan lain sebagainya. Dan itu tentunya ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Bagaimana dia bisa mengukur pembelajarannya sudah baik atau belum. Kompetensinya seperti apa. Kompetensinya tentunya juga bisa dianalisa kalau nanti ada supervisi. Terus kemudian ada juga ini, mohon maaf, terkait dengan kemoderatan anak-anak kita. Ternyata ditemukan juga di satu daerah, ada anak-anak kita itu yang, ngapunten ya, disinyalir ini tidak mau hormat bendera, itu masih ada dari sini. Berarti bagaimana kita bisa memberikan materi tentang moderasi beragama pada anak-anak kita. Betul. Termasuk metode guru-guru kita yang masih banyak ya yang menggunakan metode ceramah. Metode ceramah dari sini. Sehingga anak hanya mendapatkan penjelasan melalui ceramah. Lah padahal satu arah saja ya. Satu arah. Lah padahal kalau bicarakan tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, ya belum lagi kalau kita bicara masalah harus praktek langsung di lapangan dan lain sebagainya. Lah ini kan seorang guru kan tentunya harus banyak variasi. Metode yang digunakan, betul. Ya, pendekatan yang digunakan dan lain sebagainya. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya, guru-guru kita masih panjang antri PPG-nya. Nah ini kita harus pendekatan kepada pemerintah daerah sehingga harapannya nanti bagaimana dukungan dari pemerintah daerah. Itu beberapa permasalahan yang kami temukan dan kita harus bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Luar biasa. Ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan ini Bapak ya. Mulai dari fasilitas pelaksanaan ibadah, kemudian penjadwalan, bahkan profil gurunya juga menjadi sebuah kendala. Baik, kita akan coba cari solusinya nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianto, yaitu Ketua Tim Kerja pada Pesantren dan Pendidikan Kesejahteraan pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya mengatakan luar biasa satu hal yang saya pahami terkait dengan Mimbar TV. Mimbar TV itu pada dasarnya adalah solusi kreatif yang lahir dari kreator-kreator yang luar biasa yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini adalah satu wadah informasi dan sekaligus wadah publikasi terhadap apa yang telah dicapai, baik itu lembaga, kemudian pendidik, tenaga pendidik, dan juga santri maupun siswa dan semua yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi ini adalah solusi kreatif karena dengan adanya Mimbar TV ini akan memberikan apa ya? Minimal kita bisa apa ya? Mengenalkan produk-produk dari pesantren misalnya atau produk-produk dari madrasah misalnya, produk-produk dari haji apa, termasuk prestasi-prestasi lembaga, kemudian tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan santri maupun luar biasa ini. Jadi sekali lagi monggo kepada khalayak komunitas yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan Mimbar TV ini sebagai satu media edukasi dan juga media publikasi terhadap lembaga, juga pendidik dan santri atau siswa-siswa yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Ica Asifa, di bingkai liputan khusus kita di kesempatan edisi hari ini. Dan di segmen terakhir kali ini kita akan masih juga bertanya kepada beliau tentang tantangan PAI. Namun tadi sudah dibahas bagaimanakah tantangan PAI, mulai dari profilnya, kemudian hingga bagaimana mengelola sekolah. Dan sepertinya Pak Amak, kita coba akan menanyakan generasi now seperti apa sih tantangannya dengan model yang seperti itu? Baik, era kita dulu ya beda dengan era yang sekarang saat ini. Karena apa? Pada saat kita dulu istilahnya ya belum banyak istilahnya teknologi belum sedasar sekarang. Betul. Nah, ini. Kalau kita bicara tentang zaman sekarang ini ya, ini paling tidak ada beberapa. Di antaranya ya, anak-anak sekarang ini lebih suka belajar secara digital atau melalui informasi-informasi yang berada di internet dari sini. Dengan berselancar di dunia maya. Dibandingkan dengan mereka mendengarkan guru mengajar di kelas. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa bagaimana seorang guru itu bisa memahami keinginan anak sehingga anak nanti akan enjoy dari sini. Kemudian yang berikutnya ya, anak-anak punya handphone. Rata-rata 99% punya handphone. Jadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Jadi bijak menggunakan gadget. Kalau dulu kita belum punya handphone, mungkin guru menerangkan, anak-anak mencatat ya, catat. Tapi kalau sekarang sudah beda lagi. Karena apa? Anak-anak sudah canggih. Apa yang diterangkan oleh guru, dia googling saja semuanya sudah ada jawaban. Sudah ready semua. Iya. Padahal apa? Materi yang disampaikan ya itu sangat penting. Tapi bisa jadi dia menganggap, waduh, kok begini yang disampaikan oleh guru saya. Padahal saya lihat di video tentang materi yang sama itu lebih lengkap, lebih detail dan lain sebagainya. Terus kemudian pergaulan ini sangat luar biasa ya. Pengaruhnya pada anak-anak, apalagi pergaulan bebas. Ya. Ini juga harus kita berikan benteng anak-anak kita itu melalui PAI ini. Kalau misalnya ngajinya bagus, sholatnya bagus, saya rasa itu akan meminimalisir. Belum lagi narkoba. Anak yang diam di sekolah belum tentu karena dia itu diamnya karena memperhatikan guru. Bisa jadi malah kemana-mana, melayang-layang bisa jadi. Nah ini seorang guru PAI pun juga harus berada di depan. Juga harus paham ciri-ciri dan lain sebagainya. Lebih detail untuk bisa mengawasi anak-anak. Itu beberapa tantangan ya yang sebagian yang saya sampaikan. Yang jelas di sini yang perlu saya tekankan, kami di PAI Jatim ini harus bisa
melakukan sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik dengan kami lakukan beberapa hal. Jadi kami beberapa waktu yang lalu itu kami buat slogan. Yang Mantap. slogan ini sudah dilonceng oleh Pak Kakamil. Ada tagline-nya. Slogannya ya, Pais Jatim berkarakter. Lah di sini, Pais Jatim berkarakter. Nah ini slogan yang kami munculkan. Kalau kita bicara karakter ya, bisa diartikan watak, bisa diartikan perilaku ya. Kemudian kita beri awalan berartinya memiliki, mempunyai. Jadi memiliki karakter yang seperti yang kita inginkan. Tapi di balik itu ya, Bapak-bapak dan Ibu pemirsa ya, berkarakter ini sendiri di dalamnya sebenarnya ada maknanya. Maknanya ada 8 poin. Apakah itu? BE-nya itu adalah berakhlakul karimah. Jadi ini adalah ending ya, keinginan kita semua. Bagaimana kita bisa berakhlakul karimah. Baik kepala sekolah, gurunya, pengawasnya, dan juga anak-anak kita. Kita tanamkan ya, berakhlakul karimah. Kemudian R-nya ya, ini adalah rajin mengaji. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak kita banyak yang masih belum bisa. Nah ini bagaimana kita bisa mulai membudayakan anak-anak ini aktif mengaji, jadi rajin mengaji. Sehingga dengan mengaji saya rasa tidak hanya berpahala, tapi itu nanti juga akan membentuk sebuah karakter. Dan berpengetahuan tentunya. Kemudian K, apa? Kejar fadilah duha. Luar biasa. Anak-anak tidak hanya sholat duha, tapi juga bagaimana kita pahamkan kepada mereka pentingnya sekaligus manfaat fadilah dari sholat duha itu sendiri. Ya. Fadilahnya seperti apa? Saya yakin kita semua sudah banyak tahu ya tentang luar biasanya fadilah duha. Ya. Kemudian A dari sini, aktif sholat fardu. Nah ini, tadi saya sampaikan ditemukan banyak anak-anak yang masih bolong-bolong. Ini bagaimana anak-anak ini bisa aktif sholat fardunya, baik ya. Ya, kalau sholat fardunya baik, insya Allah yang lainnya juga akan ikut mengikuti. Baik. Kemudian R yang berikutnya, ramah dan moderat dari sini. Jadi bagaimana program pemerintah sekolah ramah anak itu kita dukung, GPAI harus di depan. Juga peran GPAI dalam apa? Membangun dan juga mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang moderat melalui moderasi beragama. Jadi dia tidak kagetan, dia juga punya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan budaya itu menjadi khasanah. Bukan harus istilahnya dihindari, tapi bagaimana bisa diapresiasi. Kemudian ya setelah kita paham bahwa anak-anak itu punya karakter ramah dan moderat ya, ada A lagi yaitu aktif dan siap supervisi. Tadi saya sampaikan guru-guru kita jumlahnya banyak, ya, pengawasnya terbatas. Nah ini bagaimana guru itu siap sewaktu-waktu, pengawasnya juga begitu. Karena apa? Sekarang sudah zaman digital. Yang namanya supervisi, yang namanya pembinaan, pendampingan tidak harus ketemu, tapi secara bisa juga manfaatkan secara online, ya, secara virtual. Kemudian K, kreatif dan inovatif. Nah di sini kita ingin yang tadi hanya metode ceramah, ya, hanya monoton. Kita harus punya kreasi. Bagaimana ada video pembelajaran, ada mungkin bisa jadi animasi, ya. Terus kemudian ada juga terkait dengan inovasi-inovasi dari PAI, guru-guru PAI, pengawas PAI, dan kami pun yang ada di provinsi. Dari sini. Jadi kreatif kami harapkan muncul dari semua keluarga besar PAI dan juga bisa menjadi sebuah inovasi. Lah yang terakhir ini karakter. Ter ini adalah terus berprestasi dari sini. Jadi bagaimanapun juga apa yang kita lakukan itu juga tidak boleh kita seperti kata dalam tempurung berpikir akulah yang terbaik. Tapi bagaimana untuk menghidupkan dan juga memotivasi dalam rangka peningkatan ada kompetisi. Siap. Nah, prestasi itu tidak hanya siswanya. Biasanya kita kan hanya nyuruh anak-anak saja. Bagaimana dengan gurunya harus juga bisa? Gurunya juga harus, termasuk juga ini pengawasnya. Dan bahkan ada loh kepala sekolah yang latar belakangnya adalah GPAI. Kita dorong mereka ini akan menjadi orang-orang, sosok-sosok yang berprestasi. Pasti itu nanti akan manfaat dan juga akan menginspirasi. Jadi berkarakter ini adalah solusi sebenarnya. 8 poin tadi dari tantangan-tantangan oleh guru, pengawas, juga lembaga, bahkan
tantangan pada anak-anak kita pada saat ini. Wah, Nah ini luar kami tidak bisa biasa. sendiri, Iya, iya. butuh dukungan semua. Betul, semua pihak. didukung semuanya. Nah, Baik, itu, ya, di ya. closing statement yang terakhir ini Bapak, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas? Baik, ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam closing kali ini ya. Yang pertama, ayo kita bersama-sama untuk berpikir positif dan lebih kreatif untuk menghasilkan inovasi. Karena apa? Dengan kita bersama-sama, saya yakin pasti bisa. Dan PAI ke depan akan lebih berhasil dalam menjaga, mendampingi sekaligus membina anak-anak kita menuju generasi emas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, para pemirsa, Bapak, Ibu, dan juga semuanya ya, kami berharap keberadaan kami di bidang PAIS, kami tidak bisa sendiri. Kami butuh dukungan semua pihak, baik yang ada di Dinas Pendidikan, Provinsi, dan juga Kabupaten Kota, kemudian juga cabang dinas yang ada di Provinsi, dan juga yang ada di Kabupaten Kota, dan tentunya keluarga besar PAI, guru-guru PAI, kemudian pengawas PAI, dan kami yang ada di bidang PAI ya. Dan tentunya semua, kalau kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, insya Allah program-program yang telah kami siapkan dan juga dukungan dari semua pihak, saya rasa nanti akan bisa menghasilkan generasi emas Indonesia yang luar biasa, dan pada akhirnya kita nanti akan bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin, ya rabbal amin, alamin. ya rabbal alamin. Baik, matur nuwun Bapak siap. atas penyampaiannya di kesempatan edisi hari ini. Demikianlah pemirsa, jumpa dan bincang kita bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin MPDI, Kabid PAIS Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Ada banyak sekali solusi yang sudah diberikan oleh beliau. Semoga ini bisa menjadi progres ke depan PAIS untuk bisa lebih baik lagi. Saya Ica Asifah, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.